Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin memenuhi UAS Kebangsentralan tentang ekonomi digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aika Nopianti dengan NIM 1916010083 dari Prodi XYB dengan mata kuliah Kebangsentralan. Pengertian ekonomi digital yaitu ekonomi digital merupakan segala bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan bentuk teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini termasuk transaksi jual beli, pemasaran, dan lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian. Digitalisasi ekonomi ini adalah suatu terobosan yang baik karena dapat menghindari kasus pencurian dan pencopetan dengan transaksi cashless. Selain itu, setiap proses transaksi bakal berjalan lebih lancar, cepat, dan aman. Contoh ekonomi digital Indonesia semakin dikembangkan dan diintegrasikan oleh pemerintah melalui peraturan dan lokakarya yang diadakan oleh kementerian. Walaupun demikian, praktik digitalisasi ekonomi ini lebih aman berlangsung di Indonesia. Adapun contohnya antara lain yang pertama, Gojek dan Grab untuk transportasi. Transportasi daring ini memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para driver sehingga pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia semakin baik. Contoh yang kedua yaitu OVO, Dana, dan lainnya untuk e-wallet. E-wallet merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh warga Indonesia karena teknologi ini bisa memudahkan transaksi yang ada, dan oleh karena itu perkembangan e-wallet ini semakin naik dari waktu ke waktu sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Contoh yang ketiga yaitu Bukalapak, Lazada, dan lainnya untuk e-commerce. E-commerce juga merupakan salah satu contoh dari digitalisasi ekonomi yang banyak digunakan di Indonesia. Bahkan, beberapa e-commerce mampu berkembang pesat dan memiliki market share sendiri di Indonesia. Namun bertahan di bidang ekonomi tidaklah mudah bagi persaingan yang sangat tinggi. Tentunya masih banyak lagi contoh digital ekonomi tersebut, namun 3 contoh di atas tadi merupakan paling banyak digunakan dan paling mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, tujuan ekonomi digital. Melalui perkembangan digital di segala kehidupan terutama Indonesia, ekonomi tentunya terdapat beberapa dampak di Indonesia yang dapat kamu rasakan seperti yang pertama ekonomi, transaksi yang lebih cepat, pemerataan ekonomi, integrasi data, ekonomi, dan lainnya. Dan yang kedua, pendidikan. Akses pendidikan, informasi, dan bahan pembelajaran menjadi lebih mudah, serta membuka bisnis baru untuk pelatihan dan tes online. Dan yang ketiga, sosial. Menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang. Dan yang keempat, pemberdayaan SDM yang lebih baik. Hal ini didapati dari mitra driver ojek dan Grab yang merupakan penyandang disabilitas. Selanjutnya, perkembangan digital ekonomi di Indonesia. Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah e-commerce yang menjamur. Bahkan, beberapa di antara mampu berkembang pesat sehingga menjadi bisnis unicorn karena UMKM dapat memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, lebih mudah, dan lebih murah. Jadi UMKM tersebut dapat bertahan bahkan pada masa krisis ataupun pandemi seperti sekarang. Jadi dengan bantuan teknologi digital, banyak jumlah usaha bisnis yang bertahan dan berkembang. Hal ini tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Hingga pada akhirnya hal ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian negara. Selanjutnya, tantangan digital ekonomi di Indonesia. Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi melalui strategi-strategi yang terencana. Untuk kasus di tanah air, ada 4 tantangan investasi digital di Indonesia saat ini. Berikut diantaranya. Yang pertama, cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital, begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai
negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia. Dan yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan besar semakin ketat. Perkembangannya, e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negeri lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika berkembang akan tergerus oleh produk dari negeri lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi tugas bagi pemerintah negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk pula Indonesia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari kompas.com Indonesia menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Dan yang keempat, sekalipun terakhir, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa datang. Sekian materi yang digital ekonomi yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.